Jadi teman-teman, ini untuk makanan ini kita nggak perlu ngomongin ketofastosis deh. Kita ngomongin pengetahuan secara umum saja, makanan ini seharusnya tidak cocok untuk penderita diabetes. Halo teman-teman sekalian, terima kasih sudah mampir ke video saya. Ya, pertama saya ingin bilang bahwa teman-teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya. Penting banget, jadi teman-teman jangan lupa subscribe, dan kalau memang video-video saya bermanfaat ya kan, berguna, kemudian mempraktekkan ternyata ada kebaikan yang didapatkan, nggak ada salahnya untuk kemudian di-share video saya ke orang-orang tercinta kita. Barangkali ada orang tua kita yang lagi sakit, ya sudah berobat kemana-mana, lalu kemudian tidak mengalami kesembuhan, justru kok lama-lama makin parah. Ya nggak ada salahnya untuk diajarkan bagaimana menjalankan ketofastosis yang baik, atau menjalankan pola hidup yang lain juga nggak masalah. Tapi kalau memang di video ini, maka video ini, channel ini saya membahas tentang ketofastosis. Kenapa? Karena saya menjalankan ketofastosis dan saya merasakan bahwa ketika saya menjalankan ketofastosis ya kan, walaupun belum benar-benar banget gitu, tapi saya merasakan banyak sekali kebaikan yang saya dapatkan. Nah gitu ya teman-teman, subscribe dulu dong. Oke, ini ada salah satu pertanyaan yang menarik dari salah satu orang yang sedang belajar ketofastosis. Screenshotnya ada di layar. Dia bilang begini, Assalamualaikum para suhu, mohon bimbingannya. Saya pasien diabetes, baru baca-baca tentang keto dan baru ini yang bisa saya lakukan. Apakah benar untuk makanan yang dikonsumsi saya seperti ini gitu ya, tapi rasa ingin makan nasi pada jam 12 siang tidak bisa tertahan. Apa ada solusi untuk menghindari nasi? Nah itu katanya. Jadi beliau adalah saya nggak sebut namanya, tidak perlu disebut namanya. Ini jadi pelajaran saja buat kita semua, tanpa harus tahu siapa dia gitu ya. Nah dia ini kena diabetes, lalu kemudian dia memberi foto kalau diabetes makanannya seperti ini benar atau tidak? Jawaban yang pertama adalah untuk di ketofastosis, atau kita nggak ngomong ketofastosis dulu deh. Jangankan kita ngomongin ketofastosis, kita ngomongin yang biasa-biasa saja deh, yang bukan ketofastosis. Untuk orang yang sudah diabetes ya kan, apalagi diabetesnya gula darahnya sudah cukup tinggi ya, makanan seperti ini pun sudah salah. Ya, sudah salah apa? Salahnya begini teman-teman, salahnya di situ yang pertama ada jagung. Jagungnya lumayan tuh ya kan, jagung. Dan kita tahu bahwa jagung itu adalah salah satu sumber karbohidrat. Jadi ketika jagung kita makan, maka jagung ini akan kita kunyah ya menjadi bagian yang lebih kecil, lalu masuk ke lambung akan kena asam lambung. Nah, asam lambung ini akan menghancurkan jagung itu menjadi jauh lebih kecil, masuk ke apalagi usus halus. Di usus halus penyerapan mineral, penyerapan nutrisi terjadi. Jadi di usus halus itu nutrisi diserap. Nah, jagung ini ketika di usus halus itu akan diserap glukosanya. Jadi dia akan menjadi glukosa, diserap di usus kecil ya, usus kecil. Kemudian nanti glukosa yang diserap ini lalu akan menyebabkan gula darah naik. Setelah diserap nutrisinya di usus kecil, dia akan masuk ke usus besar. Di usus besar ini ya mineral-mineral atau nutrisi-nutrisi lain yang masih ada akan diserap lagi dan kemudian mengalami pembusukan dan sebagainya, lalu kemudian keluar menjadi feses. Kan seperti itu ya rutenya, masuk mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, baru keluar. Itu baru dari jagung. Yang berikutnya di situ ada wortel teman-teman. Wortel ini kalau kita lihat ada karbohidratnya juga. Lalu ada labu ya, labu siam kalau nggak salah itu juga ada karbohidratnya. Ada kacang panjang itu ada karbohidratnya. Ada pare itu juga ada karbohidratnya. Jadi teman-teman, ini untuk makanan ini kita nggak perlu ngomongin ketofastosis deh. Kita ngomongin pengetahuan secara umum saja, makanan ini seharusnya tidak cocok untuk penderita diabetes. Walaupun ada yang bilang begini, wah bang, jagung itu kan memang ada gulanya, tapi kan dia indeks glikemiknya rendah. Memang benar. Jagung itu indeks glikemiknya itu lebih rendah daripada nasi. Itu benar. Saya akui bahwa itu benar. Tapi sekali lagi, semua makanan ini yang ada di foto ini, kalau masuk ke dalam tubuh itu pasti ada gulanya, ya ada glukosanya. Jadi semua makanan yang dari tumbuhan ya, semua makanan yang memang berasal dari tumbuhan, dari tanaman itu pasti ada karbohidratnya. Apalagi di situ ada jagung, ada wortel, ada macam-macam gitu. Nah, maka untuk di luar ketofastosis saja menurut saya ini sudah salah. Apalagi kalau di ketofastosis. Kalau sekarang kita bahas dalam kacamata ketofastosis, maka kita tahu bahwa
makanan ini udah bener belum? Jawabannya adalah salah. Kan gitu. Kalau di ketofastosis, makanan utamanya, makanan pokok kita itu adalah yang berasal dari hewan-hewan saja. Jadi harusnya kita nggak makan ini, apalagi memang kita sudah menderita diabetes. Ya, yang dimakan harusnya apa? Yang dimakan harusnya misalkan ikan-ikanan, daging, telur dan seterusnya lah yang berasal dari hewan. Lalu kemudian yang harus kita pahami juga sekali lagi di ketofastosis itu ya, yang kita pahami kita itu tidak hanya ngomongin tentang makan apa saja atau tidak makan apa gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, nggak hanya itu, tapi jauh lebih penting kita di ketofastosis itu yang kita bahas adalah ada 5 pilar yang sering saya sebutkan ya kan. Kita harus ngomongin puasa juga, kita ngomongin olahraga juga, kita ngomongin makannya apa, kita harus rileks juga, lalu kemudian tidak begadang. Jadi kelima hal ini itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar ngomongin makanan ya itu belum ketofastosis, tapi mungkin hanya sekedar diet keto. Karena diet keto dan ketofastosis itu dua hal yang berbeda. Itu yang pertama ya. Jadi untuk makanan ini sudah salah baik di ketofastosis ataupun di ketofastosis. Harusnya adalah yang hewan-hewani saja. Kenapa ini salah? Karena ini sekali lagi ini dari tumbuhan. Semua makanan yang dari tumbuhan pasti ada karbonya. Silakan dicek. Jadi kalau saya bilang seperti itu kemudian nggak percaya, dicek saja di Google. Ah masa sih wortel ada karbohidratnya? Dicek aja karbohidrat dalam wortel itu ada berapa gram. Lalu kemudian masa sih di labu siam atau di pare ini kan sudah jelas pahit, masa sih ada gulanya gitu. Dicek saja. Saya bilang bahwa semua makanan yang berasal dari tumbuhan pasti ada karbonya. Dan karbo itu kalau masuk ke dalam tubuh jadinya gula. Gula akan bikin gula darah kita naik. Sedangkan kalau sudah diabetes tipe 2 yang sudah mengalami resistensi insulin, kalau bisa memang jangan sampai ada kemasukan gula karena insulinnya udah tidak bekerja secara maksimal. Nah ini untuk jawaban pertama tentang makanannya. Jawaban kedua dia bilang di jam 12 siang itu nggak tahan pengen makan nasi lagi. Nah gitu ya. Nah bagaimana cara menghindarinya? Nah buat teman-teman ya kalau memang teman-teman susah menghindari nasi maka saran saya adalah bisa melakukan dengan cara bertahap. Ya bertahapnya itu begini. Untuk orang yang belum diabetes, ya ini jawaban pertama. Untuk orang yang belum diabetes, untuk menghindari nasi bisa dilakukan dengan bertahap. Misalkan selama ini kita makannya 3 kali sehari untuk makan nasi dan sebagainya. Lalu kemudian coba niatkan ya konsisten dalam 1 minggu tetap makan 3 kali sehari tapi nasinya dikurangi. Yang awalnya 1 piring jadi setengah piring. Gak apa-apa masih 3 kali. Oke, itu minggu pertama misalkan. Di minggu kedua ya karena sudah terbiasa. Oh ternyata ngurangin nasi jadi setengah piring aku bisa. Di minggu kedua naikin levelnya. Naikin levelnya dengan cara apa? Oh minggu kemarin masih 3 kali sehari makanya. Sekarang coba jadi 2 kali saja. Ya 2 kali. Lalu kita jalankan seminggu 2 minggu nanti naik level lagi. Oke kita jalanin misalkan makannya yang pakai nasi 1 kali saja. Nanti kalau lapar makan yang lain. Misalkan makan apa? Hati ayam digoreng ya kan, jeroan ayam, kerupuk kulit gitu loh. Jadi kita harus naikin levelnya. Memang mungkin kalau ujuk-ujuk langsung ninggalin nasi ya atau ninggalin nasi gula dan tepung itu mungkin akan susah. Maka kemudian kita lakukan secara bertahap. Ya sama seperti bayi kan. Bayi itu ketika lahir nggak ujuk-ujuk langsung lari, ya kan? Dia belajar merangkak dulu, belajar merayap dulu, berdiri pegangan, kemudian belajar selangkah 2 langkah, lalu belajar jalan, setelah jalan kemudian lari. Jadi semuanya itu bisa kita capai dengan cara bertahap gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang masih makan nasi, lalu kemudian besoknya setelah dengar video ini, wah aku pengen langsung ketofastosis. Besoknya lalu nggak makan nasi sama sekali. Yang ada nanti mungkin bisa sehari 2 hari tapi kemudian tidak bisa bertahan lama karena kita langsung naik levelnya itu terlalu drastis. Kalau kita melakukannya secara bertahap, maka insya Allah teman-teman akan bisa lebih panjang, akan bisa lebih konsisten karena tubuhnya sudah terbiasa. Kurangin dulu porsi nasinya, ya kan. Setelah itu naikin, biasanya makan 3 kali jadi 2 kali, ya kan. Biasanya makan 2 kali nasi semua, lalu naikin lagi makan nasinya cuma 1 kali. Sisanya kalau lapar makan yang hewani saja. Lalu setelah semuanya ngerasa bahwa badan kita sudah siap, mulailah untuk aku nggak akan makan nasi lagi. Pokoknya kalau lapar aku makannya adalah makanan-makanan yang hewani saja atau makanan-makanan yang memang dibolehkan di ketofastosis. Itu jawaban pertama. Bagaimana cara menghindari nasi untuk orang-orang yang belum diabetes? Jawaban kedua.
Nah, untuk orang-orang yang sudah diabetes, nah ini jawaban untuk orang-orang yang sudah diabetes ya. Kalau yang sudah diabetes bagaimana menghindari nasinya? Ya, mulai besok jangan makan nasi. Kalau lapar, sediakan makanan-makanan yang berasal dari hewan saja. Sediakan paha ayam misalkan digoreng dalam jumlah banyak. Sediakan telur ya yang bisa kita goreng kapanpun dalam jumlah banyak ya kan. Sediakan apa ya apa daging misalkan atau apapun ya. Ya pokoknya yang berasal dari hewan. Kalau misalkan ya pagi-pagi lapar ya maka kemudian rebus telur saja atau goreng telur saja makan. Ya kan? Kalau nanti siang lapar lagi gitu ya, makan paha ayam goreng. Nah, jadi saya tidak langsung mengajarkan puasa langsung 16 jam, mungkin akan lemes gitu ya. Kalau memang selama ini masih makan nasi dan ingin menghindari nasi tapi sudah diabetes pengen menghindari nasi, mungkin caranya dengan cara seperti itu. Oke, jangan puasa dulu deh kalau gitu. Tapi hindari nasinya total. Lalu kemudian yang dilakukan apa kalau lapar? Kalau lapar ngemil saja, tapi ngemilnya apa? Misalkan kerupuk kulit ya kan, belut goreng, belut panggang gitu loh. Atau misalkan makanan-makanan lain yang memang full hewani. Nah seperti itu caranya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung wah aku mau ketofastosis nih. Padahal kita selama ini makannya banyak banget langsung mau ketofastosis puasanya langsung misalkan 18 jam lalu langsung full hewani mungkin akan kaget luar biasa. Jadi bisa lakukan bertahap setahap demi setahap selangkah demi selangkah pelan-pelan sampai ujungnya ketika kita merasa bahwa badan kita sudah siap maka mulailah untuk full ketofastosis. Ya. Tapi bukan berarti saya melarang untuk langsung ya. Kalau memang ngerasa bahwa punya komitmen yang bagus, punya niat yang bulat ya kan, punya kemampuan untuk menahan diri yang hebat gitu, maka nggak apa-apa langsung ketofastosis, langsung puasa minimal 16 atau 18 jam, langsung makan yang hewani saja itu jauh lebih baik tentu saja. Tapi kan untuk melakukan ini teman-teman harus punya niat yang benar-benar kokoh ya kan, pendirian yang benar-benar teguh ya kan, konsisten yang luar biasa dan harus yakin bahwa saya bisa menjalankannya. Ya. Gitu ya teman-teman, ini menjadi pelajaran buat saya pribadi dan buat teman-teman semua. Sekali lagi ya, video ini hanyalah sharing biasa. Kalau ada manfaatnya silakan teman-teman like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share ya, barangkali banyak orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, mereka butuh sesuatu hal yang baru, butuh kesehatan dan sebagainya. Siapa tahu ini menjadi jalan keluar buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita ya. Terima kasih sudah menonton, kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.